semuanya, bertemu lagi di Abatus, hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul yang ke-23 ayat yang ke-23 sampai yang ke-35. Kita akan belajar tentang Rasul Paulus. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat-Mu sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami, dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, terkadang kalau kita membaca kisah-kisah yang ada di Perjanjian Baru, kita merasa bahwa wah, Tuhan mengerjakannya secara ajaib. Buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang kusta bisa langsung sembuh. Tuhan Yesus menjamah langsung sembuh, sesuatu yang ajaib dan seketika itu juga terjadi. Tapi kalau kita melihat hidup kita sehari-hari, rasanya kok jarang ya kita melihat ada mujizat langsung terjadi begitu rupa. Ternyata Tuhan mengizinkan proses yang panjang sehingga kita menemukan jawaban dari Tuhan. Kenapa Tuhan begitu ya? Pengennya ya saat berdoa tiba-tiba dijawab Tuhan. Saat sakit dalam nama Yesus langsung sembuh. Tapi terkadang kita dituntun ke rumah sakit, kita harus minum obat, harus ke dokter baru sembuh. Nah, pola pikir kita ini terkadang yang membuat kita menyempitkan bagaimana cara Tuhan harus bekerja dalam hidup kita. Kita tidak membuat iman kita besar, tapi membuat iman kita kecil. Sehingga Tuhan pengennya seperti yang aku pikirkan. Aku pengennya cepat, instan. Tapi ternyata jalan Tuhan bukan jalan kita ya adik-adik. Kisah hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus itu ditangkap dan ingin dihukum mati. Ada beberapa orang yang berkomplot untuk membunuh Rasul Paulus. Tetapi cara Tuhan yang luar biasa menolong Rasul Paulus, bukan langsung mengambil dan mengangkat Rasul Paulus dipindahkan ke tempat lain, tidak. Tapi Tuhan memberikan satu proses yang luar biasa sehingga Rasul Paulus ditolong. Kita baca ya adik-adik, ayat 23-24. Kemudian kepala batalion memanggil dua orang perwira dan berkata, siapkanlah 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bertombak kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa kuda untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada Gubernur Felix. Jadi Rasul Paulus ini akhirnya dilindungi oleh kepala batalion. Kepala batalion ini dilapori bahwa Rasul Paulus ini ingin dibunuh, ada persengkokolan yang jahat, dan cara Tuhan menolong adalah memakai kepala batalion ini dan Gubernur Felix. Rasul Paulus yang ditahan, Rasul Paulus yang ingin dihukum ternyata malah dilindungi oleh pemerintah dan dia selamat, tidak jadi dibunuh, dan bahkan dia dibela oleh orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu. Adik-adik, jangan pernah membuat skenario atau jalan cerita untuk keselamatan dirimu sendiri, tapi serahkanlah jalan keluar itu kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia melakukan kebenaran, dia dituduh melakukan kejahatan, padahal dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan. Tetapi ada orang-orang jahat yang tidak suka pada dia dan membuat satu jebakan sehingga dia terjerat oleh masalah. Tetapi karena dia benar, Tuhan bela. Cara pembelaan Tuhan juga dengan luar biasa. Saat pemerintah mulai menjaganya dan melindungi dia, orang-orang jahat itu tidak berkutik dan tidak bisa menyentuh Rasul Paulus lagi, tidak bisa membunuhnya lagi. Cara Tuhan luar biasa ya. Jadi saat kau punya masalah, jangan buat-buat cerita, skenario dan diserahkan pada Tuhan. Pengennya tolong begini ya Tuhan, pengennya kalau gak punya uang berdoa begini langsung tiba-tiba datang uang banyak. Ternyata bukan begitu cara Tuhan didik kita. Nah adik-adik, kalau Rasul Paulus saja ditolong dengan luar biasa, dengan cara-caranya yang unik, begitu juga engkau, saya dan kita semua. Tuhan menolong kita dengan cara-caranya yang unik, sehingga kita lebih bersyukur pada Tuhan. Jadi jangan pernah mereka-reka
atau membayangkan bagaimana harusnya Tuhan menolong kita, tapi serahkanlah pertolongan itu pada Tuhan. Terserah Tuhan menolong dengan cara yang bagaimana, karena yang pasti, satu hal yang pasti, kalau Tuhan tolong, kita pasti selamat. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kita pasti dilindungi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami belajar lagi tentang Rasul Paulus yang luar biasa. Ajari kami menyerahkan semua pertolongan ini pada tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya cara yang unik untuk menolong kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.